Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Muta, stambuk A31118033. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan salah satu media pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya menggunakan media visual berupa gambar, dan adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu bangunan-bangunan megalitik dan hasil kebudayaan pada zaman praaksara yang ada di Sulawesi Tengah. Baik, langsung saja kita akan masuk pada gambar pertama. Nah, di sini dapat dilihat ini adalah gambar menhir. Istilah menhir berasal dari bahasa Inggris lama atau Breton language, yaitu main artinya batu dan hir berarti panjang. Maka dapat diartikan batu menhir ini adalah sebagai batu besar yang berdiri atau batu tegak. Beberapa menhir biasanya didirikan berdekatan dengan bangunan yang memiliki makna keagamaan. Bahkan kemungkinan salah satu fungsi ditegakkannya batu itu adalah untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Baik, kita akan masuk ke gambar selanjutnya, yaitu batu dakon. Batu dakon merupakan sebuah batu yang biasanya berbentuk tidak beraturan, meskipun terkadang berbentuk bulat, lonjong atau bentuk lainnya, di mana terdapat lubang pada bagian permukaannya. Jumlah lubang bervariasi mulai dari 1 hingga berjumlah banyak, dan pada umumnya berbentuk bulat, tapi juga ditemukan dalam bentuk lain seperti persegi, lonjong, atau memanjang. Fungsi dari batu dakon ini berkaitan dengan upacara kematian. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan itu digunakan sebagai permainan ketika menunggu jika ada yang meninggal. Nah, ini gambar berikutnya yaitu dolmen. Dolmen adalah bangunan dari batu yang menyerupai meja, yang biasanya berkaitan dengan menhir. Dolmen ini sendiri berfungsi sebagai tempat meletakkan sesaji kepada nenek moyang. Dolmen merupakan hasil kebudayaan megalitikum, di mana pada zaman tersebut, atau zaman megalitik itu, bangunannya selalu berdasarkan kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang telah tiada, yang telah mati. Fungsi dolmen tidak hanya sebagai tempat menaruh sesaji saja. Beberapa variasi bentuk dolmen dapat digunakan sebagai tempat penguburan, digunakan sebagai pelinggi, tempat duduk kepada kepala suku atau raja, dan dipandang sebagai tempat keramat atau pelaksanaan upacara adat. Oke, ini gambar berikutnya yaitu punden berundak. Ya, punden berundak ya. Punden berundak merupakan satu dari hasil budaya Indonesia, yaitu pada zaman batu besar atau megalitikum. Punden berundak adalah bangunan yang berbentuk bertingkat yang terdiri dari batu-batuan. Punden berundak memiliki fungsi sebagai tempat untuk pemujaan roh nenek moyang terdahulu. Punden berundak pada zaman megalitikum memiliki tingkat 3 yang bermakna secara tersendiri. Pada tingkatan pertama, punden berundak melambangkan kehidupan ketika masih dalam kandungan ibu. Punden berundak tingkat kedua melambangkan kehidupan yang ada di dunia ini. Dan tingkat ketiga pada punden berundak itu menjelaskan kehidupan yang ada setelah meninggal. Oke, ini gambar berikutnya yaitu tempayan kubur. Istilah tempayan kubur digunakan untuk menamakan bejana bulat yang biasanya terbuat dari tanah liat. Oleh masyarakat
dinamakan batu sada. Ini masyarakat di Sulawesi Tengah ya. Kuburan batu ini bentuknya silinder, terdiri dari dua bagian yakni bagian wadah tempat diletakkan tulang belulang dan bagian tutup. Bahan baku tempayan batu ini adalah jenis batuan tufa dan batu pasir. Seperti hanya sarkofagus, kuburan tempayan batu ini berfungsi sebagai kuburan sekunder atau tempat penyimpanan sisa jenazah atau kerangka. Tinggi tempayan batu ini biasanya berkisar antara 70 sampai 165 cm. Diameter bawah, diameter tengah 130 dan biasanya juga berkisar antara 40 sampai 50 cm. Nah, ini gambar berikutnya yaitu waruga. Namanya waruga. Waruga merupakan peninggalan budaya antara abad 10 sampai abad 1 sebelum Masehi. Di masa Megalitikum Neolitikum ya. Waruga ini merupakan budaya leluhur yang sudah ribuan tahun dan masih digunakan sampai abad ke-19 Masehi. Waruga merupakan warisan zaman batu muda dengan ciri khasnya berdiri tegak, berbentuk kotak persegi 4 dengan lubang di tengahnya. Juga ada yang berbentuk persegi, lubangnya ini juga berbentuk persegi 4 ya. Sedangkan ini penutupnya berbentuk seperti atap rumah atau limas. Nah, waruga pada umumnya berbentuk kotak persegi 4 atau kubus. Dan ada pula yang berbentuk persegi 4 panjang seperti peti kubur pada umumnya yang kita lihat sekarang ini ya. Fungsi dari waruga ini ya sudah tentu saja untuk meletakkan mayat ya, atau orang yang sudah meninggal. Orang yang telah meninggal diletakkan pada posisi duduk. Ini sangat unik ya. Dalam waruga ini ternyata orang yang sudah meninggal itu diletakkan dengan posisi duduk. Nah, posisi duduknya yaitu tumit kaki menempel pada pantat dan kepala mencium lutut. Bisa dibayangkan ya bagaimana posisinya. Oke, baiklah, kita masuk ke gambar berikutnya ya. Ini adalah gambar lumpung batu. Namanya lumpung batu. Lumpung batu merupakan salah satu unsur megalitik yang cukup banyak ditemukan di wilayah Kulawi, Sulawesi Tengah. Masyarakat setempat menyebut lumpung batu dengan kata witonuncu, watunoncu, maksud saya watunoncu ya, dan nonjuji, yang berarti lumpung tempat bersemayam roh-roh halus. Fungsi lumpung batu yang ditemukan di Kulawi adalah sebagai wadah menumbuk butiran-butiran padi dan jagung. Selain sebagai wadah untuk menumbuk biji padi dan jagung, lumpung batu juga berfungsi sebagai wadah menumbuk pewarna alami yang disebut ula untuk mewarnai kain kulit kayu. Nah, jadi itu ya gambar terakhirnya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan satu materi dengan menggunakan media berupa gambar ya. Nah, dari situ saya dapat menarik kesimpulan bahwa manfaat dari penggunaan media gambar itu siswa sudah tidak lagi berimajinasi ya dengan apa yang saya sampaikan tadi, dengan materi yang saya sampaikan tadi, itu mereka sudah bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk-bentuk dari benda yang sudah saya sebutkan pada materi itu. Nah, jadi demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.